Saya yang menciptakan lagu, tapi ketika saya upload di YouTube, ternyata ada yang klaim alias kena hak cipta. Oh, bagaimana ini? Hai, halo, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Kesempatan kali ini masih tentang mengulas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di blog munaji.com ataupun channel saya. Nah, di antaranya adalah itu tadi. Jadi ada yang komennya yaitu saya punya lagu, entah itu band atau apa mungkin ya komposer lah, intinya mungkin itu. Menciptakan lagu sendiri, membuat sendiri, rekam sendiri. Nah ya, tapi ketika saya upload di YouTube, kok ada yang ngeklaim. Nah ini kan menarik ya. Jadi video sebelumnya saya sudah mengatakan yaitu tentang masalah hak-hak ataupun yang intinya konten ID ataupun formulir pengajuan hak cipta ataupun konten match tool. Nah ada berapa itu lupa ya, tapi yang intinya kayak gini, fitur-fitur tersebut bisa digunakan apabila saya itu sebagai pengupload pertama. Nah, mungkin itu kasusnya seperti itu ya. Jadi tadi ada video kamu yang tanya itu, video atau musik yang saya buat kok diupload. Nah mungkin karena itu bukan upload yang pertama di YouTube. Mungkin teman kamu satu band atau siapa saja punya filenya, musiknya, nah terus diunggah di YouTube. Artinya secara umum pengunggah pertama adalah sebagai pemilik lisensi kayak gitu ya. Jadi nah kemudian kamu sebagai anggota ataupun pengupload yang kedua atau memang sebenarnya adalah komposernya, ketika upload kok sudah ada yang klaim, yaitu karena tadi sudah dimiliki oleh orang lain. Terus langkahnya yang terbaiknya bagaimana? Nah, untuk sekarang yaitu bisa bagi hasil entah berapa persen. Ini karena saya bukan yang membuat konten yang bagi hasil ya, kurang tahu, jadi entah itu 60-40 atau kita sebagai pengupload yang kedua itu mendapatkan 2% atau berapa, itu kurang paham ya. Tapi intinya untuk saat ini bisa bagi hasil. Jadi kayak gini, ketika saya sudah sebagai yang kedua nih ya upload, nah terus saya kena klaim. Nah di situ nanti pembuat atau pengupload pertama akan dapat notifikasi bahwa video kamu ada di channel sini, di channel diupload yang kedua. Nah, apakah akan diapakan oleh tadi pengupload yang pertama? Apakah itu mau di-delete ya, dihapus dari channel saya sebagai pengupload kedua atau mau dimonetisasi? Monetisasi itu yang bagi hasil. Belepotan banget ini. Nah, intinya tapi seperti itu ya. Bikin belepotan moga mudeng. Paham? Jadi bisa bagi hasil. Nah itu kalaupun ke ranah hukum, itu di luar. Bahkan YouTube pun tidak membantu untuk hal demikian. YouTube itu memiliki fitur-fitur atau platform seperti program atau formulir pengajuan web, termasuk konten ID itu hanya untuk mencocokkan. Jadi sebagai pengupload pertama upload, terus ada yang upload yang kedua, channel yang kedua. Nah itu nanti akan dicocokkan, dianalis atau diidentifikasi bahwa channel 2 itu cocok dengan channel 1. Nah itu nanti akan ditindak apakah di-delete ataupun dimonetisasi dengan bagi hasil. Kayak gitu. YouTube tidak membantu, ini setahu saya ya, untuk masalah gugatan. Misalnya saya adalah pemilik aslinya, ngotot, ini saya punya buktinya, file-filenya, itu nggak sampai seperti itu kayaknya ya. Kecuali kalau memang perusahaan pun harus memiliki lisensi yang lebih detail, ada administrasinya ya. Itu jalurnya nanti ke
ranah hukum ya. Udah cut sampai di sini saja. Ambil yang langkah yang paling mudahnya, yaitu adalah bagi hasil kayak gitu. Kalau pengen bisa sama-sama monetisasi. Bagi hasil itu kalau setahu saya itu kalau sekarang itu musik yang kena klaim kayak gitu itu bisa bagi hasil. Kalau dulu enggak ya. Kalau dulu enggak. Setahu saya itu ya. Yang bisa dibagi hasil yang terbaiknya adalah video cover. Nah, itu mungkin presentasinya lebih besar daripada yang bagi hasil yang memang musik originalnya itu dari pihak pengupload pertama terus diupload yang kedua. Yang keduanya itu mungkin presentasinya hanya 2% atau berapa persen. Beda lagi mungkin kalau yang video cover ya. Dengan alat sendiri tapi dengan gaya sendiri, tapi itu adalah musik orang lain, karya orang lain termasuk lirik, komposer dan sebagainya. Itu bagi hasilnya mungkin lebih gede. Itu kalau nggak salah, karena YouTube mengatakan bagi hasil yang terbaik adalah video cover semacam itu ya. Jadi mungkin 60-40 atau berapa. Jadi itulah yang mungkin pendapat saya mengenai klaim-klaim hak cipta bagi video pertama atau komposer sebagai komposer yang tiba-tiba kok sudah ada di video lain. Jadi langkahnya ya mungkin mending bagi hasil atau membuat covernya saja. Baiklah, itu saja, semoga ada yang bisa diambil baiknya ya. Kalau yang kurang baik silakan dilengkapi dengan melakukan komentar. Tentunya di bawah itu ada kolom. Yuk, sok. Terima kasih, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.